Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Bagi yang bantuan PKH BPNT-nya pada tahap 3 ataupun tahap 4 ini tidak cair, monggo silakan merapat. Kita akan coba diskusi, dan bagi Anda yang terkendala tidak cair, silakan bisa dibagikan pengalamannya. Jangan-jangan salah satu dari yang akan saya sampaikan ini menjadi penyebab ketidakcairan bansos, yakni saldo rekening di atas 5 juta. Nah, Bapak Ibu, seperti apa penjelasan pada kesempatan kali ini? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi tentunya. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu, di sini kita akan ada video yang sifatnya diskusi saja ya. Jadi video ini saya buat karena ada kasus yang saya temui. Kasus ini memang baru saja saya temui Bapak Ibu. Nah, ini merupakan salah satu penyebab ketidakcairan bansos. Misal benar-benar ya, nantinya Anda diskusi dan menyampaikan hal yang sama, berarti poin ini sekarang menjadi penyebab ketidakcairan bansos. Nah, kira-kira poin apakah itu? Jadi Bapak Ibu, sebelumnya akan saya bantu jelaskan dulu terkait penyebab-penyebab bansos tidak cair ya. Jadi penyebab-penyebab PKH BPNT tidak cair itu faktornya ada banyak. Tiap penerima tentunya penyebabnya tidak sama. Ada yang tidak cair karena faktor pekerjaan tidak layak, ada yang tidak cair karena ada suaminya atau anaknya diterima sebagai ASN, TNI, Polri dan itu masih satu kakak ya. Ada yang tidak cair karena gagal rekening, karena faktor tidak adanya komponen PKH dan lain sebagainya. Sehingga penyebab ketidakcairan bansos itu Bapak Ibu, itu tidak hanya satu faktor. Setiap penerima yang tidak cair, katakan yang tidak cair itu ada 10 orang. Nah, tiap-tiap orang itu alasan ketidakcairannya itu berbeda-beda ya. Bahkan saya pribadi tidak bisa melakukan cross check. Jadi kalau nanti Anda tanya, Mas kenapa kok punya saya tidak cair, itu saya tidak bisa meng-cross check Bapak Ibu. Yang bisa meng-cross check nanti ya salah satunya dari desa atau kelurahan dengan aplikasi SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan, atau juga pendamping sosial yang ada di daerah Bapak Ibu semua. Nah, itu bisa melakukan cross check ya. Silakan nanti kalau ingin tahu kira-kira penyebab bantuannya tidak cair itu apa, nanti bisa Anda konsultasi ya. Nanti bisa dimasukkan nomor KTP-nya dan sebagainya, nanti akan muncul. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Di sana itu ada keterangannya. Oh, ini tidak cair karena apa? Oh, ini tidak cair karena apa, itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu, penyebab ketidakcairan bansos itu setiap orang berbeda-beda ya. Lalu Bapak Ibu, dari semua faktor ketidakcairan ini ada satu faktor baru yang ini baru saya temukan. Ini baru saya temukan. Karena begini Bapak Ibu, ketidakcairan bansos itu kita bisa tahu setelah ada yang melapor dia itu tidak cair ya. Lalu kita cek. Nah gitu, jadi kalau ada laporan dari warga, kita coba cek di sistem, lalu kita list, oh ini ibu ini tidak cair karena ini, tidak cair karena ini, tidak cair karena ini gitu ya. Nah, ini ada satu penerima manfaat yang unik. Kita kemarin coba cek ya, pekerjaannya itu tidak ada masalah ya. Berikutnya dari segi keterlibatan anaknya atau keluarganya dapat P3K atau PNS dan sebagainya itu tidak ada. Jadi sama sekali memang tidak ada. Ternyata kami mendapati ada satu faktor, yaitu faktor rekening bank. Nah, ini menarik ya. Jadi keluarga itu tidak terdeteksi judi online, tidak terdeteksi punya pinjaman yang berlebih, tidak. Tapi terdeteksi ini satu, ada keluarga di situ tuh memiliki rekening bank selain rekening bansos. Sebenarnya kalau orang punya rekening bank selain bansos itu tidak masalah ya, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah saldo rekeningnya. Di sana ada saldo lebih dari 5 juta rupiah. Nah gitu ya. Mungkin saat ini sistem mendeteksi jika memiliki saldo di atas 5 juta. Nah itu terdeteksi akan ada kenaikan desil. Nah, sehingga penyebab ketidakcairan bansos yang kami temui pada satu KPM atau keluarga penerima manfaat ini
Ya, semuanya tidak ada masalah, hanya satu yang kami curigai yaitu memiliki saldo rekening di atas 5 juta. Rekening yang dimaksud adalah rekening bank selain rekening bansos. Nah, apakah ini memang benar-benar menjadi penyebab ketidakcairan bansos? Sehingga kalau memang benar ini menjadi penyebab ketidakcairan bansos, nah, maka ada satu faktor lagi tambahan, yaitu saldo rekening di atas 5 juta. Nah, bagi Anda Bapak Ibu yang saat ini rekening bansosnya itu tidak cair ya, dan Anda memiliki rekening di atas 5 juta, silakan bisa berbagi di kolom komentar. Apakah kira-kira benar seperti itu? Jika benar, ya memang ini satu poin yang kita temukan bahwasanya PKH BPNT bisa tidak cair jika keluarga tersebut memiliki saldo rekening di atas 5 juta. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jika memang benar ini ya nanti bisa disampaikan ke masyarakat luas, khususnya bagi penerima bansos yang bantuannya tidak cair, sehingga dengan adanya jawaban yang kita temukan, adanya penelitian yang kita temukan ini bisa membantu menginformasikan kepada yang lain ya. Ini merupakan praduga saya Bapak Ibu ya. Ini adalah praduga. Jadi ini bukan kesimpulan saldo di atas 5 juta pasti tidak cair, bukan. Jadi di sini saya ada kasus sebenarnya ya, ada kasus yang tadi saya sampaikan. Warga itu lapor bantuan tidak cair, kita temukan ada rekening di atas, saldonya di atas 5 juta begitu. Jika yang ini terjadi juga pada Anda, misal Anda tidak cair dan punya saldo di atas 5 juta, nah itu tolong sampaikan. Tapi jika Anda punya saldo di atas 5 juta tapi masih cair bantuannya, ya bisa juga Anda sampaikan. Berarti kesimpulan adanya saldo ini bisa jadi tidak benar. Bisa jadi KPM yang tidak cair ini punya alasan lain kenapa bantuannya tidak cair ya. Entah nanti apakah ternyata masih cair tapi belum waktunya, atau mungkin masih masuk di susulan, kan bisa jadi. Karena gini Bapak Ibu, penyebab-penyebab ketidakcairan bansos itu memang sebagian sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial ya, penyebabnya apa sudah disampaikan. Tapi ada penyebab lain yang belum disampaikan. Nah, penyebab lain ini biasanya hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknis oleh sistem. Karena kan sekarang bansos itu Bapak Ibu perlu Anda ketahui, bansos itu sekarang kan sudah terintegrasi dengan banyak lembaga. Tidak hanya tidak hanya Kemensos saja, tapi juga melibatkan Bank Indonesia untuk cross check BI checking, melibatkan data kependudukan Dukcapil ya, melibatkan data di PPATK dan sebagainya, sehingga data-data ini kan jadi satu. Maka di situ akan kelihatan keluarga ini sebenarnya asetnya punya apa saja, terdeteksi bagaimana dan sebagainya kan sudah terdeteksi. Jadi tidak hanya dari Kemensos saja Bapak Ibu. Nah gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini saya kira ini menjadi video diskusi ya. Silakan Anda bisa sharing di kolom komentar ya. Bagi yang tidak cair, kira-kira apakah benar punya saldo di atas 5 juta? Jika memang benar ya silakan Anda sampaikan sejujurnya agar nanti bisa menjadi edukasi bagi banyak masyarakat. Lalu apakah saldo 5 juta itu kan tidak terlalu banyak katakan ya. Jangankan gitu Bapak Ibu, saya pribadi ya saldonya tidak sampai segitu Bapak Ibu ya. Nah apalagi yang ngapunten, yang dikatakan warga kurang mampu atau prasejahtera, biasanya umumnya ya untuk makan sehari-hari saja itu pas uangnya. Bahkan untuk menabung saja itu cukup sulit. Nah, apalagi kalau sudah bisa menabung sampai lebih dari 5 juta, oh ya berarti keluarga tersebut kan artinya bukan lagi keluarga yang prasejahtera alias sudah tingkatan sejahtera menengah atau ke atas. Artinya sudah tidak lagi kategori miskin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.